Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Masuki pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak secara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Anak-anak, secara umum perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu 1. Akar tinggal atau rizome terjadi pada perkembangbiakan tanaman kunyit, jahe, kencur, temulawak, lengkuas atau dalam bahasa Jawa sering disebut dengan istilah empon-empon. Tunas adventif pada daun terjadi pada perkembangbiakan tanaman cocor bebek. Tunas adventif pada akar terjadi pada perkembangbiakan tanaman sukun dan kesemek. Umbi batang terjadi pada perkembangbiakan tanaman kentang dan ketela rambat. Geragi atau stolon terjadi pada perkembangbiakan semanggi, arbei, pegagan, dan stroberi. Spora terjadi pada perkembangbiakan tanaman jamur, lumut, dan paku-pakuan. Membelah diri terjadi pada perkembangbiakan tanaman ganggang hijau. Di kegiatan 1 kalian bisa mengasah kemampuan kalian, yaitu silakan melakukan pengamatan tumbuhan di lingkungan sekolah atau di rumah ya, bisa ya. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Kemudian catatlah pada tabel berikut. Di sini nama tanamannya, cara berkembang biak,
dan keterangannya. Selanjutnya silahkan amati gambar berikut ini. Ini adalah tanaman wortel. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Tulislah manfaat dari perkembangbiakan vegetatif. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa, meliputi bentang alam dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang ketinggiannya 0 sampai 200 di atas permukaan laut. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia, contohnya Dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, Dataran tinggi Malang dan Tengger di Jawa Timur, Dataran tinggi Alas di Aceh, dan Dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah kopi, teh, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yuk kerjakan soal-soal berikut ini. Kita akan berlatih mengasah kemampuan kita ya. Tanaman jahe dan kunyit berkembang biak dengan cara tunas, cangkok, umbi lapis, akar tinggal. Jawabannya adalah akar tinggal. Ketela rambat dan kentang berkembang biak dengan cara umbi batang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara tunas. Tanaman bunga cocor bebek berkembang biak dengan tunas adventif. Nomor 5, bunga Desember berkembang biak dengan cara umbi lapis. Nomor 6, tanaman wortel berkembang biak dengan cara umbi akar. Nomor 7, bunga bougainville berkembang biak dengan cara stek batang. 8, stroberi berkembang biak dengan cara geragi atau stolon. Nomor 9, tuliskan 5 contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Nanas, bawang merah, pisang, jahe, cocor bebek, dan lain-lain ya. Sebutkan manfaat perkembangbiakan secara vegetatif. Bisa menghasilkan tanaman yang sama persis dengan induknya dan lebih cepat berkembang biak dibanding generatif. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah kembali bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan untuk menjawab pertanyaan ya. Jadi kalian bisa membaca lagi bacaan Tumbuhan Sumber Kehidupan. Bacaan tersebut terdiri dari beberapa paragraf, jadi bisa dilihat lagi. Berdasarkan bacaan tersebut, yang tidak termasuk tumbuhan dataran rendah adalah teh ya. Teh itu di dataran yang tinggi. Ide pokok pada paragraf pertama adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Kalimat utama paragraf kedua adalah, silakan dibaca ya untuk mencari jawaban untuk yang belum terjawab. Nomor 5, Indonesia adalah negara kepulauan. Kata dasar kepulauan adalah pulau. Mendapat awalan ke ya dan imbuhan a. Kata dasarnya adalah pulau. Dataran tinggi adalah daratan yang luas dengan ketinggian lebih dari 200.
Antonim, antonim itu lawan kata ya, luas, lawan luas, antonim luas adalah sempit. Jumlah ide pokok setiap paragraf adalah 1. Ide pokok disebut juga dengan istilah gagasan utama. Tulis ide pokok paragraf kedua. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan dari suatu paragraf. Demikian tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.